Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SDN 2 dan 3 Teluk Wetan, Ibu Sutihah SPD SD dan Ibu Kusniwati SPD SD. Yang kami hormati Ibu dan Bapak SDN 1, 2, dan 3. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena taufik hidayah serta inayahnya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini. Tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kita kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini, juga partisipasinya pada siang hari ini dalam acara presentasi menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah. Dan susunan acara pada pagi hari ini yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan dari kepala sekolah, keempat pemaparan pemahaman budaya positif di sekolah oleh moderator yaitu Bapak Ari Widya Setiawan, dan terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah dari Ibu Sutihah. Kepada Ibu Sutihah SPD SD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kusniwati selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Teluk Kampus, Bapak Ibu Guru SD Kampus Teluk Wetan yang saya hormati dan saya banggakan, terutama kepada Bapak Ari Setiawan CGP Angkatan 11 yang hari ini mengadakan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif yang saya banggakan. Marilah yang pertama dan yang utama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya yang berupa kesehatan sehingga kita bisa bertemu di ruang kelas 3 ini untuk mengikuti diseminasi yang diselenggarakan oleh Pak Andi sebagai CGP Angkatan 11. Sholat salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, hari ini Pak Ari melaksanakan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif sebagai CGP Angkatan 11. Acara ini sepenuhnya saya dukung. Terima kasih Pak Ari sudah sangat bersemangat dalam mengikuti guru penggerak Angkatan
11 tahun 2024 ini. Untuk Bapak dan Ibu guru yang lain yang ada di ruangan ini yang mungkin belum mendaftar atau sudah mendaftar tapi tidak lolos, saya harapkan tetap semangat untuk mengikuti guru penggerak, karena menurut informasi nanti semua karir dari guru ini melalui pintu guru penggerak. Ya, untuk itu Bapak dan Ibu yang belum tergabung dalam guru penggerak, saya harapkan monggo, ayo semangat untuk mendaftar sebagai guru penggerak. Ya, kalau saya sudah mendaftar kok Bu tapi tidak lolos, silahkan belajar dengan Bapak Ibu guru yang sudah lolos. Tanya bagaimana trik-triknya sehingga nanti bisa lolos seperti yang sudah menjalani tugas sebagai guru penggerak. Ya, monggo, apalagi yang masih muda-muda, jangan putus asa. Aku jenengan yang boten kok, iya, karena saya sudah tidak boleh daftar CGP, ya, karena usia, ya, usia saya sudah memasuki masa expired, ya, sebentar lagi purna, sehingga ya tapi bisa masuk itu Bu PP misalnya, ya, tapi saya sendiri pernah mencoba tidak lolos, terus mutung, ya, ini jangan ditiru. Saya sebagai contoh yang jangan ditiru ya, mutung tidak mau mengulangi lagi, putus asa terus wis lah ora dari PP lah paten begitu. Ini tidak baik ya, tidak baik, jangan ditiru. Ngoten nggih? Monggo ayo ya yang belum daftar segera daftar. Ikuti alur-alurnya, kurang paham tanya yang sudah lolos sehingga bisa lolos seperti Bapak dan Ibu guru yang sedang melaksanakan guru penggerak. Ya. Kemarin saya mengikuti di Jepara. Ya Pak Ali juga ini seru Bapak Ibu di Jepara. Ya, di sana tidak pandang usia, tua muda harus mengikuti semua kegiatannya. Saya disuruh joget, iya disuruh ikut permainan. Permainannya dipandu oleh PP-nya, ya. Suruh kelompok 4, ya pasti bukan, ya. Cari 4 kelompok, nah, lebih cari lagi, seru juga, ya. Walaupun sudah tua, ya, tapi ya gimana ya? Ada pengalaman lah, ada pengalaman yang di luar kebiasaan kalau kita di sekolah, ya. Seru ini, sehingga saya memberikan semangat kepada yang lain. Monggo Bapak Ibu silahkan mendaftar CGP atau PP, terserah ya, tergantung usia. Kalau yang usianya sudah di atas 50 atau 51 ke PP, okay. Kalau yang masih muda ke guru penggeraknya, okay. GP-nya. Monggo, ini sambutan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sultina. Acara selanjutnya yaitu pemaparan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Widya Setiawan. Kepada Bapak Ari Widya Setiawan, SPDSD, kami persilakan. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah SD Guru Indonesia 3. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 2 Teluk Wetan Ibu Sutika. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Teluk Wetan Ibu Kusniwati. Dan yang saya hormati teman-teman dari SDN Teluk Wetan Kampus. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan dan kerawan panjenengan dalam sesi yang akan saya sampaikan nanti tentang budaya positif.
Tapi pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita masih bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat tanpa ada kekurangan satu apapun. Dan dari kami pribadi, dalam kami mungkin menyampaikan atau menyajikan segala sesuatunya kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian, dalam saya menyampaikan ini, diseminasi ini bukan berarti saya itu menggurui atau di sini saya itu paling pintar, tidak. Tetapi kita belajar bersama-sama untuk saling bekerja sama, berkolaborasi dalam kegiatan ke depan di sekolah kita, termasuk di dalam penerapan budaya disiplin yang akan kita terapkan bersama-sama. Pada dasarnya di sini kita berada di dalam 3 SD, Bapak Ibu. Marilah kita saling bekerja sama bagaimana kita untuk menanamkan budaya positif di dalam kehidupan kita untuk mendidik anak kita. Mohon izin saya akan menyampaikan beberapa slide tentang penerapan budaya disiplin yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, Ari Widya Setiawan dari SDN 2 Tolowetan, Kabupaten Jepara. Ini pertanyaan kita dulu. Setuju atau tidak setuju? Kita bisa jawab dari hati kita masing-masing saja. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini ada 3 poin. Jenengan bisa jawab di dalam hati kalian jenengan sendiri-sendiri. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Masing-masing mempunyai persepsi atau jawaban sendiri-sendiri. Dan topik diseminasi pada hari ini ada 6. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Di sini semua Bapak Ibu, ini kita akan menerapkan bukan mencari kesalahan anak. Kita percaya bahwa anak-anak itu mempunyai keunikan masing-masing, mempunyai kelebihan masing-masing. Tetapi tugas kita di sini itu bukan menghukum atau memberikan hukuman. Bagaimana cara kita nanti menyikapi jika anak itu mendapatkan suatu kesalahan. Di sini poin-poinnya akan kita pelajari satu persatu. Pembelajaran disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Ini gambaran, Bu, Pak. Ada A dan B. Kita bayangkan aja, kita nggak usah ilustrasi. Anda dan teman Anda. Ini contohnya, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan. Ini gambarannya. Ini kepalan tangan saya. Saya mempunyai sesuatu yang berharga di dalam tangan saya. Tetapi orang lain pengen ngerti apa toh yang berharga di tangan saya ini apa. Nah, banyak cara untuk membuka kepala tangan saya ini. Entah dengan cara tadi ya, membujukkah, saya diancam, saya dihardik, merayu, menyuap.
Berarti berbeda-beda caranya kita untuk menerapkan di dunia pendidikan kita, menerapkan bagaimana anak didik kita itu jika mendapatkan suatu permasalahan itu dengan cara yang berbeda-beda, tidak bisa dengan satu keinginan kita. Ya tak paksa, tak tarik dan sebagainya, tidak bisa, tapi masih banyak cara yang bisa kita pakai. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Ini salah satunya adalah guru mengontrol murid. Yang kedua, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang pertama dulu, guru mengontrol murid. Kita tahu selama ini kita mungkin bahkan menerapkan ini. Sing penting piye carane muridku tak kontrol nek manut karo aku, sak karepku seperti apa. Yang kedua, bahwa kritik membuat orang merasa dapat menguatkan karakter. Tergantung kritiknya dulu. Kalau kritiknya ini membangun, ya mungkin orang itu akan kuat. Tapi kadang-kadang juga kita memberikan kritik yang tidak bermanfaat, yang dapat melemahkan karakter seseorang. Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini contohnya penguatan ini adalah kita memberikan sesuatu yang positif, pandangan yang positif yang bermanfaat di anak didik kita. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sini kita yang sudah dewasa sebagai pendidik mempunyai hak untuk memaksa. Ini teori-teori dari ilusi kontrol. Dan di sini perubahan paradigma yaitu siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kalau kadang-kadang ya kita menerapkan di diri kita masing-masing, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau kita memakai teori kontrol, ada pilihannya Bapak Ibu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini saya belajar di sini. Kadang-kadang saya kepinginnya apa yang ada di diri saya itu ditirukan teman-teman. Aku jalur ini ya kudu ini. Tapi kalau kita mau belajar betul, teori kontrol ini adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain. Tidak semua apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau itu sesuai dengan kita. Kita harus belajar untuk bisa memahami orang lain. Stimulus yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang-kadang kita berfokus nek anak itu salah, ya salah, buruk. Kita judge, kita menghakimi. Tetapi kalau kita pakai teori yang kontrol ini, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Bocah ini melakukan suatu kesalahan, anak kita tuh melakukan kesalahan itu mesti ada sesuatu. Atau mungkin di rumah ada masalah keluarga, atau mungkin dia di sekolahan pengen menjadi yang terdepan. Kan masing-masing anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain mengontrol saya dikontrol orang lain. Tapi kalau kita memakai teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti di sini garis besarnya Bapak Ibu, yang bisa itu dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Orang lain bisa, saya bisa belajar dari orang lain, tapi itu yang bisa merubah itu ya diri kita sendiri, mindset kita. Kita mau berkembang maju atau tidak itu tergantung dari diri kita masing-masing. Yang keempat, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kembali seperti tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol panjenengan semua. Kembali ke tadi,
yang hanya bisa itu diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Di sini Bapak Ibu, kita butuhkan kerjasama kita bersama. Dengan diri saya sendiri saya tidak bisa Bapak Ibu merubah stigma SD kampus ini untuk menjadi arah yang positif, tidak bisa. Tapi ayo bareng-bareng kita bisa menciptakan sesuatu yang baik. Kembali ke tadi, ini adalah tentang bagaimana kita mempunyai pemikiran-pemikiran atau gagasan tadi. Model berpikiran menang atau kalah. Model berpikiran menang-menang. Jadi di sini semua itu tentang bagaimana kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri, dari diri kita sendiri. Disiplin positif, teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Di sini sudah teorinya disampaikan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Ini contohnya, kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik, ya terapkan dalam diri kita sendiri saja. Toh nanti imbasnya akan ada dari orang-orang di sekitar kita. Orang mesti menilai, dan kita tidak butuh dinilai. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini termasuk teori motivasi yang tadi, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Ini nilai-nilai kebajikan universal dan nanti jadinya menjadi keyakinan kelas. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol: penghukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dan di bawah lagi menjadi segitiga restitusi, yaitu mencari identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Ini bagaimana nanti kita menerapkan ke anak didik kita. Kita posisinya sebagai apa? Atau guru sebagai penghukum, atau pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Syukur-syukur kita bisa sebagai manajer yang mencakup semua ini. Nanti kita akan bahas di kelanjutannya. Realitas kebutuhan kita itu berbeda setiap orang. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Tidak bisa dipungkiri. Kita pasti ya pengen bertahan hidup. Kita juga pengen penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Ini adalah dasar dari apa yang kita butuhkan sebagai manusia. Dan kita sudah masuk di sini yang namanya disiplin. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Monggo bisa dipelajari dari sini bahwa sebenarnya disiplin itu belajar. Kalau kita mau disiplin, kalau kita menerapkan disiplin dalam hidup kita, sebenarnya kita perlu belajar. Mungkin apa yang dikatakan ibu kepala sekolah tadi bahwa ini harus ikut CGP dan sebagainya. Kenapa ini? Karena kita perlu belajar terus Bapak Ibu. Sebagai guru jangan cuma berhenti sampai di sini. Ini ada filosofi bahwa
belajarlah sampai kamu akhir hayatmu. Karena apa? Kalau kita tidak mau belajar, kita akan ketinggalan dengan dunia anak-anak sekarang. Apalagi dengan IT sekarang ini, anak-anak lebih maju dengan kita. Kalau kita tidak mau mengikuti perkembangan dan kita tidak mau belajar, kita akan ketinggalan. Dan kita tidak bisa apa-apa lagi. Kalau mau merubah kita untuk ke depan lebih baik, ya terus belajar. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama, bangsa maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggunakan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan P5 atau profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kalau saya rangkum dari sini ya Bapak Ibu, sebenarnya untuk menanamkan P5 di dalam kehidupan siswa kita itu yang kembali ke diri kita sendiri. Bisa nggak kita meraih dari ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin ini P5 ini. Mari bareng-bareng. Slide ini bukan sekedar slide Bapak Ibu, tapi benar-benar ayo kita terapkan di SD kampus ini. Kita perlu menanamkan P5 ini di dalam anak didik kita. Kita tahulah perubahan perkembangan zaman saat ini seperti apa anak itu. Kalau kita kasih materi terus, ya kita bakalan kalah ya. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Ini bagaimana kita menerapkan kepada anak didik kita. Bukan anak didik yang bandel atau nakal, bukan. Tapi kita bisa menerapkan di sini namanya. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini dari motivasi eksternalnya, dari luar. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Ini imbalan. Kalau saya nanti bisa seperti ini, saya mendapatkan apa? Kalau saya merasa ini, saya akan mendapatkan apa? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nih, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya apa? Tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cekap buat memerintah diri sendiri. Dari awal Ki Hajar Dewantara pun sudah menyampaikan, tidak hanya terlepas dari pemerintah. Berarti dulu pemerintah ya, bukan pemerintah. Dari dulu bangsa kita dijajah oleh Belanda, oleh negara luar apapun, kita diperintah, kita dipaksa, kita harus begini dan sebagainya. Akan tetapi yang namanya mereka juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, di sini kenapa kita bisa merdeka, kita bisa terlepas dari penjajahan? Itu karena kembali ke diri kita sendiri yang tidak mau dijajah. Makanya kita berkolaborasi, bekerja sama untuk itu tadi bisa merdeka dari penjajahan. Tetapi semua memang dikembalikan dari diri kita sendiri. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman.
dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi salah satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kadang-kadang kita dilema nih, kita pengen memberikan penghargaan. Ini contoh sekecil di SD anak saya itu. Jadi kalau anak itu berprestasi itu mendapatkan bintang karakter Bapak Ibu. Di sini saya dapat untuk berbagi ya. Terus akhirnya anak saya itu tiba-tiba ngomong gini, ya, waktu itu nggak dapat bintang penghargaan ya, bintang apa namanya, pokoknya bintang itu lah. Dari setiap itu ada bintang. Nah terus dapat itu kamu tuh apa? Ya itu, ya kayak teman-temanku larinya itu malah bintang karakternya itu anak itu pengen bintangnya itu, tapi dia nggak tahu, nggak memahami itu bahwa dia mendapatkan penghargaan itu apa. Nah di sini disampaikan itu bahayanya kalau mendapatkan penghargaan itu satu bisa menimbulkan iri kepada orang lain. Nah itu kadang-kadang kita juga hati-hati kalau memberikan penghargaan kepada anak itu secukupnya. Kadang-kadang saya juga belajar kalau satu kali tak puji ini loh bocah ini pintar, ini bisa. Ternyata kalau tidak kita lihat itu efeknya ngeri kan kan? Ya iya kan? Apa-apa sih yang karo Pak Ari ya kan? Kayak tetapi di sini baru saya tahu kemarin saat saya ada sosialisasi disampaikan kalau penghargaan anak itu ya secukupnya. Kalau dia sudah cakap dalam misalnya kayak tadi upacara bendera, wah kamu bagus ya dalam upacara bendera PKK, cukup. Jadi jangan diulang-ulang terus. Kalau diulang-ulang itu menimbulkan rasa nanti bisa menjadi ke teman-temannya yang lain. Ya itu bisa kita kembalikan ke masing-masing. Saya percaya Bapak Ibu ini luar biasa untuk menyikapi semuanya ini. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Ini kembali ke kita masing-masing bagaimana kita memberikan suatu penghargaan kepada anak-anak. Seperti ini. Jadi kita menghindari jangan sampai nanti kita memberikan penghargaan ada yang dari ini atau bukan berlebihan atau mungkin banyak hal yang perlu kita pelajari. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan, pembukaan awal lah. Tadi saya ulang lagi. Contoh, kemarin saya perhatikan satu anak ini. Kemarin kamu tak perhatikan, kamu seperti ini. Ini membukanya. Saya menghargai kamu karena kamu telah terus juga terima kasih, ucapan terima kasih anak-anak. Kalau kita berikan terima kasih pasti akan senang. Nilai kebajikannya yaitu adalah rasa empati ini besar sekali, kepedulian, rasa tanggung jawab. Ini cakupannya sedikit agak luas kepada teman-temannya. Ini per pribadi, ini bisa karena sudah berbuat untuk agak yang lebih luas. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, ini contohnya saja. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, ini apresiasi. Pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah ini Bapak Ibu guru, di sini ada beberapa contoh tindakan guru. Ini ada hukuman atau konsekuensi, mungkin kita bisa jawab bareng-bareng ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan, basket 2 kali karena terlambat hadir, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah,
Hukuman. Jadi hukuman mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi apa hukuman? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu apa? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi? Ayo. Hukuman. Lari memilih lapangan basket karena terlambat 10 menit. Ini konsekuensi atau hukuman? Ini mohon belum saya isi, tapi tidak menggunakan pusat ini sebenarnya hukuman. Terlambat ini hukuman. Kalau membersihkan air di meja karena tersenggol ini konsekuensinya. Jadi begini, kita harus sudah tahu ya konsekuensi perbedaannya. Kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu hukuman. Mesti kita merasakan yang hukum. Mesti kadang-kadang kita punya waktu dulu mesti aku bikin kalau Pak Iki pernah dihukum mesti ingat sifatnya itu hukuman ini kadang-kadang ini sampai ke dalam hati ini masih ini. Tetapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi itu jadi kita melakukan sesuatu itu ya itu kamu harus memperbaikinya, membenahi. Jadi seperti tadi menumpahkan air di meja itu ya bagaimana kita harus bisa mengembalikan lebih baik lagi. Kadang-kadang hukuman ini membuat anak sakit fisik atau tadi ya untuk jangka waktu yang lama, fisik lari otomatis. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini Bapak Ibu, saya baru tahu itu ya ini. Oh ternyata, jujur ya Bapak Ibu, saya agak gelo. Saya tuh banyak ternyata memberikan hukuman daripada saya tuh memberikan konsekuensi. Apa yang sudah kamu perlakukan itu ya kamu harus perbaiki ini yang namanya konsekuensi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek kalau konsekuensi. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini konsekuensi. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk memahami peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Jadi sifatnya tidak kasarannya apa ya? Tidak sampai dibawa seumur hidup. Ini yang namanya konsekuensi. Jadi kalau bisa, ya kita harus menerapkan konsekuensi di dalam anak didik kita. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini Bu, kemarin saya mempraktekkan itu, jadi anak itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Kita harus dasarnya itu mempunyai keunikan, tetapi bagaimana cara kita menerapkan jika anak itu membuat suatu kesalahan. Jangan mendukung, tetapi kita melakukan pendekatan-pendekatan, yaitu dengan tadi kolaborasi, mencari solusi untuk kesalahan. Kemarin saya praktekkan itu, kamu kemarin nggak berangkat ekstra, kenapa? Karena diajak ini, oh ya tentunya menyenangkan ya, tapi ngerti enggak, perbuatan sikap kamu itu sebenarnya ada kesalahan. Nah, korek anak itu, jangan langsung dijat. Kowe salah, kowe ngangkat ekstrakurikuler, kowe tak hukum. Nah, di situ akan mengganggu aku salah dan tenang bahwa saya salah. Tetapi kalau kita korek dulu, iya, kamu kenapa nggak ekstra? Karena pergi Pak. Oh iya, nek pergi enak ya, tapi kan kamu tahu nggak ada tanggung jawabmu. Ya ada sifat apa? Ya ekstra pramuka. Dan seharusnya gimana? Ya kalau nggak berangkat ya seharusnya saya izin. Anak diajak seperti itu. Kita diajak untuk saling berkolaborasi ini. Identitas gagal, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi seperti tadi, konsekuensi. Restitusi merupakan suatu pilihan menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti.
9. Ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak tidak untuk menebus kesalahan, tapi biar belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Kalau kita menghukum anak, pasti hubungan kita dengan anak tidak baik. Percaya. Pak Ari Laga itu dulu itu mindset saya terkenal galak. Saya kadang-kadang kecewa, oh ya ampun, ternyata ini ya, karena saya tidak ada pendekatan. Tawaran bukan paksaan. Jangan dipaksa. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi sebelum kita memberikan, bukan menghakimi ya, memberikan sesuatu kepada anak didik kita, kita ya tanya sih, nek aku ning posisinya anakku ki piye yo? Nek iki anakku piye ya diposisikan seperti ini. Kemarin aja waktu saya suruh potong rambut aja habis komunikasi yo. Dipikirnya saya yang buka akting kepala sekolah jadi dipikir saya tidak boleh anak tuh berangkat sekolah rasanya gitu nih aja. Aduh awal ya. Jadi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan restitusi diri adalah cara yang paling baik Bapak Ibu. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jangan diasingkan. Makanya kan sekarang bukan penjara ya, tapi lembaga pemasyarakatan. Karena kenapa Bu Bapak Ibu? Lembaga pemasyarakatan. Setelah beliau keluar kembali diterima di masyarakat, bukan untuk diasingkan ya ini. Pada kelompoknya, jadi tidak merasa dihukum, dihakimi, tapi bisa kembali ke kelompoknya tadi yang di kelas 3. Kadang-kadang anak-anak kan dijudge ya Bu, kira makan pramuka, kira makan share dan sebagainya. Itu salah juga. Tetapi bagaimana? Ya, apa yang diperbuat temanmu ini memang salah, tapi ini perlu diperbaiki dan sebagainya. Diterima kembali di kelompoknya. Kadang-kadang terjadi bullying kan seperti itu. Ini yang perlu kita terapkan Bapak Ibu ya, dalam cara menangani anak. Pembelajaran yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini peraturan ini menggerak ketok. Nanti kita kembali ke budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan. Ini tahapan-tahapannya. Nah ini yang manakah merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ini ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga bersiap sekolah, berdoa, sudah aktif. Kami guru, kami murid yang ini, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kegiatan pendalaman keyakinan. Ini saya akan baca dulu, nanti akan saya sampaikan tentang keyakinan dengan apa tadi? Peraturan. Biar gampangin nanti. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasakan diterima. Ini hormat, terlihat, terdengar, berperilaku. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Nanti di sini, nah nih. Terlihat, terdengar, berperilaku. Terlihatnya itu apa? Berempati terhadap perasaan orang lain. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan sesama, ini termasuk terlihat, yang dilihat. Terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita mendengar, oh yuk kita bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Ini yang terdengar. Berperilaku, bukti nyatanya, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada, saling, memberikan ruang Ini ada 3 Bapak Ibu. Terlihat, terdengar, perilaku. Kita melihat, oh
deloi. Seperti itu. Kita mendengar apa yang harus kita lakukan dan berperilaku itu berbuat yang nyata. Hormat tampak seperti datang tepat waktu, tapi tidak tampak sering hadir terlambat. Ini ketok Pak Bu. Tampak seperti ini datang tepat waktu. Kita sudah mencontohkan di SD kampus, yaitu doa pagi. Nah ini dari sini ada suatu, saya itu adalah bersyukur banget Bu. Saya masuk ini ada sesuatu yang baru di kampus. Menyapa teman dan guru setiap hari. Tak acuh kepada teman dan guru. Ini yang tidak tampak seperti ini jangan kita lakukan ya Bapak Ibu. Yang penting tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak mengembalikan barang ini contohnya ini perbuatan yang baik, ini yang tidak baik Bapak Ibu. Bekerja tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Menyerahkan tugas tepat waktu, tugas tidak diberikan. Jadi contohnya seperti apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu kepala sekolah. Kita suruh seperti apa, tinggal kita mau mengerjakan atau tidak. Ini contoh peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturannya contohnya dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berat. Ini contoh peraturan yang dari awal tadi Bapak Ibu, makanya saya memberikan jabaran ini peraturan seperti ini. Tapi kalau keyakinan kelas itu seperti tanggung jawab, menghormati orang lain berkomitmen, ya, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, kesehatan ini. Kalau peraturan seperti ini, tapi keyakinan kelasnya berarti dalam bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, ini keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Ini cakupannya, ya, ini lebih luas. Ya, jadi dilarang melakukan kekerasan dan foto, ada keselamatan, biar juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, cakupan luasnya itu kan biar kita sehat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nih kebutuhan dasar manusia yang ada dalam diri kita masing-masing. Kasih sayang dan rasa diterima itu pasti. Kalau kita tidak diterima dimanapun, kita merasa akan sendirian. Penguasaan pasti, kita punya rasa pengen ada rasa penguasaan. Contoh dalam kita mengajar anak didik kita, sebisa mungkin kita bisa menguasai anak didik kita biar nurut sama kita. Bertahan hidup ini pasti. Dengan kita bekerja, itu juga salah satunya untuk bertahan hidup. Kebebasan, kita juga pengen kebebasan. Seperti ini contohnya Bapak Ibu tak paksa suruh pada kegiatan pada siang hari ini kan, wah hari Pak Ari wayang-wayangan ngantuk-ngantuk pada rapat. Ini salah satu kebebasan. Kesenangan pastilah ini ada kesenangan. Nggak mungkin kita pasti butuh kesenangan juga. Eksplorasi konsep, posisi kontrol. Ini banyak sekali. Guru berbuat, guru berkata. Ini motivasi ya, Bapak Ibu. Penghukuman contohnya menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, ancam, memberontak, menyalahkan orang lain. Mohon ini dicermati Bapak Ibu. Jangan itu cuma slide atau tulisan, tapi ini membuat orang merasa bersalah. Seharusnya ibu tuh kecewa, pak guru tuh kecewa, menyangkal, berbohong. Ini bisa dibaca satu persatu Bapak Ibu. Ini kontrol keluar, teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, menghitung dan mengukur. Nah, kalau bisa ini loh Bu, kita menjadi manajer Bu. Nih kalau bisa, nih. Jadi tolong kalau yang ini bisa ya, setelah jenengan baca, tapi ini kadang-kadang peraturannya apa toh? Tahu enggak kamu? Ya, menghitung. Kamu tuh hitungan. Ya. Nah, jadilah kita yang ini aja, Bu. Sudah kita fokus yang ini. Yuk kita bareng-bareng ke sini aja ya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan
apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki. Jadi anak ini dikatakan lho, nah kira-kira salah betul ya nek ngaten niku nggih. Wah nggih betul kata Pak Guru, harusnya bagaimana? Dikoreknya aja. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bukan berarti ini kita mendukung kesalahan deh Bapak Ibu, bukan loh. Orang nggak ada PR terus dilolo apa yang ini seseorang nggak ada net, bukan. Tapi bagaimana kita cari dulu. Kadang-kadang gini, setiap masalah itu anak-anak punya. Kenapa dia tidak mengerjakan PR? Loh ternyata mau beli Bapak Ibu batu karang. Bisa jadi ini ada. Ya contoh muridnya salah satu kemarin dari SD saya temui ya, udah nih ya. Orang tuanya ternyata Bapak Ibu mau berpisah. Ternyata anaknya seperti itu. Kalau kita ngejudge ke diri kita, oh kita salah, ratau sepatonan, sabuan ratau, ternyata dari keluarganya seperti itu. Jadi sebelum kita menghakimi anak didik kita perlu tahu dulu dasarnya seperti apa. Pertanyaan-pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu tidak pernah benar melakukannya. Nih Bapak Ibu, oh kalau sudah kecewa ini membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah merasa dukung. Nah kalau ini kita pakai ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kita berada sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Ini memantau, kita pantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini manajer. Kamu selalu yang paling akhir kita sebagai penghukum. Ini loh paling enak. Saya selalu menekankan manajer aja lah. Jangan tak main sampai teman-temanku tak masuk ke sini tidak apa-apa. Ini nanti kalau saya ditegur sama PP saya tidak masalah. Yang penting ini manajer Bapak Ibu. Yuk, ini bukan tugas saya tapi tugas bersama-sama kok. Nah di sini bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi hadiah. Segitiga restitusi, ini mau mendekati terakhir Bapak Ibu. Nih, ini segitiga restitusi, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilisasi identitas. Segitiga restitusi. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif dapat apa yang kamu butuhkan? Bisa dibaca Bapak Ibu ya. Kamu ingin menjadi seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini Bu, cara-caranya Bu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita awali dulu aja lah. Jadi seperti ini Bu, kalau kepada anak didik kita. Saya percaya yakin kita masih punya permasalahan masing-masing dengan anak didik kita. Paling tidak kita pakai cara-cara seperti ini. Nah kalau seperti ini, rasanya gini aja Bu. Diwongke. Anak kita tuh diwongke, bener oke anak wong tapi kita lah ini. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya ini, salah satunya menstabilkan identitasnya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Inilah yang harus kita pakai Bu. Kita koreksi dulu anak kita. Kita dasari, setiap manusia itu punya salah. Ini kemarin tugas saya itu anak kenapa ini tidak mengerjakan tugas yang kita berikan. Ternyata memang anak itu kasarannya males. Ya kita pakai cara-cara seperti ini. Ini validasi kebutuhan, membantu murid mengenal basic dasar yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Kita cari dulu basicnya. Pada dasarnya setiap manusia itu adalah memenuhi basic, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun and survival. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar? Apakah kamu bisa melakukannya? Ini contohnya. Tetapi bagaimana cara kita itu kepada anak didik kita yang mempunyai masalah itu tidak kita menghakimi atau menghukum. Tujuannya di situ. Meyakinkan
anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Gurunya, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Kesepakatan dulu. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas apa yang ideal? Kamu ingin menjadi anak seperti apa kok? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kita cari dulu. Kita yakinkan anak-anak kita pengen ini jadi apa. Saya rasa teman-teman sudah punya banyak sekali. Nih, contoh pertanyaan, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah ini? Apakah wajar membuat kesalahan? Ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Seperti kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera? Nah, refleksi. Oke. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Jadi gini Pak, Bapak Ibu Guru, ini refleksi. Jadi gini, hal baru apa yang bisa merubah saya? Ini tentunya di sini kita sebagai pendidik, kita sebagai guru, kita harus tahu betul karakter anak kita. Karakter anak kita itu berbeda-beda. Makanya anak-anak kita tuh unik. Nah, tetapi kita belajar bagaimana dengan anak-anak yang begitu banyak keanekaragaman itu kita bisa untuk dari hati ke hati di dalam menyelesaikan permasalahan anak dengan cara-cara yang tadi. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Ini langsung saya rangkum mau nih Bapak Ibu. Peran omong seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini? Ini refleksi Bapak Ibu. Mohon maaf, saya di sini sekali lagi kita belajar bersama. Kita bareng-bareng di sini tadi modul ini menyampaikan garis besarnya bahwa bagaimana kita menangani, memecahkan permasalahan anak dengan cara-cara yang lebih mendekati ke perasaan anak. Jadi tidak menghakimi, tidak menghukum, tapi kita mencari dulu dari latar belakang apakah anak ini membuat suatu kesalahan. Kadang-kadang memang anak itu satu contoh ya, ada yang menonjol, pengen yang lebih baik dari teman-temannya. Nah, kita koreksi dulu, kenapa anak ini? Oh, ternyata di rumah kurang perhatian orang tuanya. Misalkan dia sering bermasalah, kadang-kadang kita cahaya Pak, kesapal. Saya tuh sering kayak gitu. Cahaya emang yonera kayak sopo. Ternyata basic dari awal apa Bapak Ibu, semua itu dari keluarga. Jadi saya kadang-kadang saya keluar dari konteks ini tidak masalah. Tetapi ini yang perlu kita tanamkan Bapak Ibu. Mungkin dari 10 orang ini bisa merubah perubahan kita di sekolah kita. Kita cari dulu Bu, awal dari bibitnya ini apa dulu. Kita itu ya dari jam 7 sampai 12, betul kan? 12 sampai sepenuhnya kan orang tua. Dan dari situ kita butuh kolaborasi kerjasama. Jangan ngejudge anak, jangan menghakimi, menghukum anak, tetapi kita harus betul-betul bisa mengerti karakter kondisi anak didik kita. Kasihan Bu kadang-kadang Bu. Saya sering kayak gitu, kemarin temuan baru anak kelas 1 bawa HP Bu, mohon izin Bu, alat hisab. Ternyata saya tidak langsung menyalahkan orang tuanya. Saya selidiki dan selidiki, wong tuane terlalu manut karo anake. Jadi seperti itu Bu. Ternyata lho Pak, nek anak tuwake nesu, ngamuk. Loh, lah ini saya bilang, Bu ini itu bahaya, ini kalau makin ini kan tidak boleh. Ibu itu tahu bahwa itu salah, tidak apa-apa, ini di luar konteks. Tapi kita tuh harus punya, oh ternyata dari keluarganya, wong tuane. Ya kita harus temukan kolaborasi orang tua, guru, dan murid. Nah kasih penjelasan. Ternyata kalau gurunya malah manut, nah seperti itu loh Bapak Ibu. Kita perlu betul menyikapi. Sekarang tuh kita itu kadang-kadang ya barusan kejadian tuh
ada kesalahan-kesalahan yang kita tidak tahu. Jadi kesalahan-kesalahan itu kadang-kadang kita tidak tahu, ternyata basicnya dari keluarga. Nah Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Mudah-mudahan ini tidak cuma omong kosong Bapak Ibu. Yuk kita dukung budaya positif di sekolah kita benar-benar SD 1, 2, dan 3. Contohnya seperti tadi sudah digemingkan kepala sekolah SD 1, 2, 3. Doa pagi semua harus begini ini demi kebaikan kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam saya bertutur kata atau berucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ari Setiawan. Selanjutnya yaitu penutup. Sebelum saya tutup, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga acara siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terus maju, semangat, sukses untuk kita semua. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.